Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep semur. Untuk bahannya di sini aku mau pakai telur puyuh. Flavis juga bisa pakai telur yang negeri atau yang kampung ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Cuman karena di sini lebih suka telur puyuh ya wis aku pakainya telur puyuh aja. Ini telur puyuhnya tadi sudah direbus. Pastikan kalau misalnya cari telur puyuh masih seger ya Flavis supaya nanti rasanya itu lebih enak. Terus pada saat dikupasnya juga lebih gampang. Ini mau cuci dulu karena tadi ada bekas-bekas kulitnya. Kalau sudah di sini kita siapkan kentang. Ini kentangnya sudah aku kupasin kulitnya. Setelah ini kita mau potong-potong, motong-motongnya sesuai dengan selera Flavis aja. Mau kotak-kotak gede boleh, atau mau panjang-panjang kayak gini ya boleh. Yang pasti jangan kecil-kecil karena nanti kita mau rebus dalam keadaan yang lama ya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan kemiri, bawang putih, merica, dan juga ada bawang merah. Ini mau kita ulek aja. Kalau misalnya mau di blender ya boleh. Nah, di sini tambahkan lagi garam supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi, masukkan daun salam dan juga ada laosnya. Gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru sini kita akan masukkan telurnya. Saat kentangnya kita cemplungin sekalian. Nah, ini mau kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata. Baru di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada gula Jawa. Garamnya karena tadi udah kita taruh di awal pada saat ngulek bumbu, jadi nggak usah, kecuali nanti kalau misalnya masih dirasa kurang garam ya boleh ditambahkan. Sekarang kita masukkan airnya. Ini kita masak pakai api besar dulu ya. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, baru kita kecilkan apinya. Dan enaknya tuh kalau masak semur tuh kan bumbunya bisa sampai ngeresep banget ke dalam. Makanya kita masaknya pakai api kecil nanti setelah mendidih. Kalau misalnya airnya sudah susut dan sudah mau diangkat, sini aku mau cemplungin tomat biar nanti lebih seger aja gitu. Ini kita masak lagi. Kalau sudah benar-benar enak banget, udah tanek banget, bumbunya udah ngeresep banget, baru kita akan angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Seperti ini aja Flavis. Wah, ini udah enak banget. Apalagi kalau misalnya di Jakarta tuh nasi uduk tuh biasanya mesti ada semurnya kayak gini Flavis. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep buluban janggel yang enak banget. Tapi nanti sambelnya ini pakai sambal yang mentah ya. Ini kita siapkan dulu daun janggel atau daun ubi rambatnya. Kalau di Flavi Kasih namanya janggel ya. Nah, ini bagian ujungnya kita buang aja. Nah, ini mau kita cuci sampai benar-benar bersih. Setelah ini kita akan rebus di air mendidih. Jangan lupa kita akan tambahkan sedikit garam. Masaknya nggak usah lama-lama ya. Ini daun kayak gini sebentar banget aja matang. Jadi begitu masuk ke dalam air mendidih, tunggu beberapa saat, mendidih lagi. Habis itu kita angkat. Seperti aja Flavis. Ini sudah matang. Ini mau kita sisihkan. Setelah ini kita akan bikin untuk sambal mentahnya. Waktu itu aku udah bikin tapi yang versi sambal mateng ya. Hari ini kita mau bikin yang versi sambal mentah. Kita siapkan tomat. Di sini ada cabai rawit, ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Udah ini aja. Nah, ini biar gampang untuk nguleknya, mau kita iris-iris lomboknya, bawang putihnya dan juga bawang merahnya. Kalau sudah, ini mau kita haluskan. Jadi versi kali ini benar-benar nggak pakai minyak sama sekali, nggak digoreng, dan juga nanti kalau udah selesai juga nggak disiram minyak panas. Jadi rasanya itu lebih seger. Nah, ini sudah kita potong-potong. Ini mau kita ulek-ulek. Biarkan nanti sampai halus. Untuk tomatnya nanti belakangan aja, karena tomatnya nanti kita nggak mau sampai yang halus banget. Jadi teksturnya masih kasar-kasar kayak gini. Nah, ini sudah mulai halus. Sekarang kita akan ambil garam.
Kita ulek-ulek. Boleh juga dikasih penyedap rasa ya kalau misalnya Flavis mau. Micin ataupun pakai kaldu juga nggak apa-apa. Tapi kalau sambal-sambalan tuh lebih enaknya pakai micin Flavis kalau memang mau tambahkan penyedap rasa. Nah sekarang kita akan tambahkan tomat. Ini tomatnya kita iris-iris. Kemudian kalau sudah diiris-iris mau kita ulek-ulek, tapi nguleknya nggak boleh sampai yang halus banget. Jadi masih ada kasar-kasar gitu Flavis. Nah udah seperti ini aja Flavis. Ini tuh sudah jadi sambal mentahnya. Terus habis itu nanti kita mau maam pakai geluban janggel. Juga bisa nanti kalau misalnya Flavis ada tempe goreng ataupun ikan goreng, ayam bakar, tahu goreng, atau misalnya ayam bakar, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang simple banget tapi rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan jagung manis. Ini mau kita pretelin. Kemudian di sini kita akan siapkan ada wortelnya, karena wortelnya gede jadi aku mau belah jadi 2 bagian. Terus habis itu kita potong tipis-tipis banget. Kalau sudah dipotong tipis-tipis, ini mau kita sisihkan. Terus nanti kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Selain ada jagung dan wortel, di sini juga kita akan pakai buncis. Ini buncisnya kita potong kecil-kecil. Bagian ujungnya ini sudah dibuang ya. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan, terus kita akan bikin untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai simple aja. Di sini kita akan pakai bawang putih, ini cukup kita geprek-geprek. Kalau sudah kita akan gongsong bawang putihnya sampai nanti wangi. Kalau misalnya sudah wangi, warna juga sudah agak kecoklatan. Nah seperti ini Flavis. Ini sudah cukup kita gongsongnya. Di sini mau kita cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Di sini kita akan tambahkan lagi garam, merica, penyedap rasa. Terus kita masukkan semua sayuran jadi satu. Ini karena tadi wortelnya kita potong tipis-tipis ya, jadi sebentar banget matang. Busnya juga sebentar banget matang, jagungnya juga sebentar banget matang. Ini kita aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita tambahkan lagi godong seledri biar makin wangi lagi. Udah deh, ini sekarang kita angkat. Ini cocok banget kita maam masih panas-panas kayak gini. Apalagi kalau ada sambal terasinya, ada tempe gorengnya. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan sambal tempe yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin resep sambal tempe. Ini nanti sambal tempenya mau kita maem pakai udang goreng sereng. Terus habis itu jangan lupa tambahkan kemangi. Ini tempenya tadi aku beli yang tempe bungkusan seperti ini Flavis. Kalau misalnya nggak ada ya pakai tempe yang papan juga nggak apa-apa. Seadanya Flavis di rumah aja. Kemudian ini nggak perlu dipakai bumbu apapun, langsung kita goreng aja. Karena nanti kita kan mau campur dengan sambalnya yang udah gurih ya, jadi tempenya nggak perlu ditambahkan bumbu-bumbu lagi. Yang goreng tempenya jangan lupa kalau misalnya bagian bawahnya sudah menguning, kita balik, kita tunggu lagi sampai nanti bagian bawahnya menguning lagi. Itu tandanya sudah matang Flavis. Nih seperti ini sudah matang. Sekarang mau kita angkat, terus kita sisihkan, dan kita akan siapkan untuk bumbu atau bahan sambalnya. Nah, untuk bahan sambalnya di sini ada lombok rawit, ada bawang, ada brambang. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah matang seperti ini sudah agak kering ya, tandanya sudah mateng. Ini mau kita angkat, terus habis itu mau langsung kita ulek. Ini kita siapkan cobeknya dulu, atau kalau di tempat Flavikasi ngomongnya layah. Tambahkan juga garam, penyedap rasa,
Gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa, rasa Flavis di rumah aja. Kemudian kita ulek-ulek. Kalau nanti misalnya sudah halus, kita akan masukkan tempe yang tadi sudah kita goreng. Kemudian kita akan wenyet-wenyet atau kita akan ulek-ulek, diratakan sama sambelnya ya. Jadi kayak dipenyet cuman lebih halus lagi. Nah seperti ini Flavis. Ini nanti mau kita maem pakai nasi anget, terus pakai udang goreng sreng, pakai kemangi. Kayaknya waktu itu aku udah pernah bikin resep udang goreng sreng yang enak banget, bumbunya juga simpel banget. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau misalnya sudah tayang. Wah ini udah cocok banget pagi-pagi sarapan, lauknya kayak gini. Wis kerja jadi semangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep baceman tahu dan juga tempe. Resepnya enak banget, sederhana banget. Ini bisa Flavis masukin kulkas, terus nanti sewaktu-waktu tinggal goreng kalau mau maem. Nah, untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, kemudian bawang putih, brambang, dan juga kita akan haluskan menggunakan air biar lebih gampang. Kemudian setelah halus kita sisihkan, kita akan toto tempe dan juga tahunya ke dalam wajan seperti ini. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya supaya lebih sedap. Di sini ada daun salam, laos, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Ini gula Jawanya pilih sing paling apik kalau mau bacemnya enak. Gula Jawanya itu harus yang bagus. Kemudian di sini tambahkan lagi asam, garam. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, masukkan bumbu halus, tambahkan lagi minyak, kemudian kecap manis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini sajiannya kalau mau pakai air kelapa itu jauh lebih sedap lagi Flavis, tapi ya wis hari ini aku pakai air biasa aja. Pertama-tama kita akan masak dulu pakai api besar, kemudian setelah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak pelan-pelan. Memang masak bacem itu memang harus sabar, apinya kecil supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep ke tempe dan juga tahunya. Nah ini sudah asap Flavis, ini sudah waktunya kita matikan apinya. Ini Flavis bisa lihat warnanya memang nggak coklat banget karena aku pakainya tadi kecapnya kecap kencana dan gula merahnya ya nggak terlalu hitam, jadi nggak terlalu, warnanya nggak terlalu hitam banget ya. Tapi ini rasanya sudah manis dan gurih. Ini Flavis bisa masukkan ke kulkas. Terus nanti sewaktu-waktu mau goreng, sewaktu-waktu mau maem tinggal goreng aja. Nah hari ini aku juga mau contohin ke Flavis gimana sih cara goreng bacemnya. Jadi kalau goreng bacem itu nggak boleh Flavis tinggal. Begitu kita cemplungin harus kita wolak-wali karena dia manis, jadi cepet banget untuk gosongnya. Nah gorengnya juga apinya nggak boleh terlalu besar. Nah, kalau misalnya kira-kira warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah mateng. Ini kan kita angkat, kita akan sisihkan. Ini akan kita maem pakai nasi yang hangat. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai sayur bening bayam, sayur sup, sayur asem, sambel tomat, sambel terasi, wes enak banget. Yang penting jangan lupa nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang, brambang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah ini kentangnya kalau sudah mateng kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan.
setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis, kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telur. Telurnya cukup 1 butir aja. Kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tangan. Tanganku sudah dicuci dengan bersih ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka, bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentangnya kentang yang kuning, dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep bakwan yang enak banget. Iki bakwan ini rada beda karena kita mau pakaiin teri. Ini teri yang tadi sudah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai jagung manis. Wih, nanti makin enak lagi. Tadi gurihnya dari teri, terus manisnya dapatnya dari jagung. Kemudian jagungnya kita pretelin kayak gini atau kita serut. Setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan lagi bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya sini aku pakai bawang bombay. Bawang bombaynya separuh aja biar tidak kebanyakan. Kemudian kita cincang kasar. Dan ada bawang bombay di sini juga aku mau tambahkan lagi. Bahan lainnya aku pakai cabai hijau besar ya. Ini kita iris setipis-tipis mungkin. Kalau misalnya Flavis nanti mau lebih pedas, jangan ragu untuk nambahin cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita cincang kasar aja. Jadi bakwannya kali ini tuh semuanya dirajang Flavis. Jadi lebih praktis, rasanya juga enak banget. Nah, nanti biar makin aromanya harum dan juga rasanya makin gurih, di sini aku mau tambahkan lagi godong bawang. Ini godong bawangnya juga kita akan potong tipis-tipis. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita akan campurkan ke dalam mangkok berisi jagung manis. Tambahkan lagi ini juga terinya, kemudian ada kaldu bubuk, garam, dan juga gula pasir sedikit. Ini garamnya jangan banyak-banyak ya karena terinya sudah asin.
Kemudian campurkan tepung terigu, wis tepung terigu aja, nggak perlu bahan-bahan lain, misalnya tepung beras atau telur, nggak usah, cukup ini aja. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan tambahkan lagi air. Nah, ngomong-ngomong, aku dapat resep bakwan ini Flavis waktu aku kerja di Singapura tuh, punya temen kerja sama orang Malaysia, Flavis, sama orang Melayu maksudnya ya. Nah, dia pernah bikin resep bakwan tuh modelnya kayak gini. Awalnya aku pikir apa ya, enak gitu kan. Tapi pas aku coba loh, ternyata kok ya enak tenan, dan aku juga sering bikin untuk keluarga aku di rumah. Nah, ini kalau semua bahan sudah masuk, nanti kita aduk-aduk sampai kita dapat tekstur, jangan sampai terlalu lembek dan juga jangan terlalu padat. Nah, kurang lebihnya kayak gini Flavis, ini udah pas banget. Kemudian sekarang kita akan langsung siapkan wajan. Kemudian kita kasih minyak, kalau bisa minyaknya yang rodok banyak. Kemudian caranya kita akan ambil 1 sendok, kemudian kita pipihkan. Aku maunya hari ini yang tipis melebar Flavis, tapi kalau misalnya Flavis mau yang gendut-gendut, bakwannya juga boleh banget. Misalnya gendut tapi dalamnya agak sedikit basah, itu juga enak banget sih. Tapi hari ini aku mau bikinnya yang rodok garing. Jangan lupa kita bolak-balik, biarkan nanti sampai mateng dan warnanya cantik banget. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, ini rasanya enak banget, gurih banget. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa adonannya, karena tadi kan banyak banget, jadi wajannya nggak cukup muat banyak, jadi sedikit-sedikit aja. Nah, cara gorengnya juga sama seperti yang pertama tadi ya Flavis, jadi kita tinggal cemplungin ke dalam minyak yang panas. Jangan lupa nanti dipipihkan supaya nanti dapat tekstur yang tipis dan juga nanti renyah. Kemudian jangan lupa kita bolak-balik juga sampai nanti warnanya kuning keemasan dan matang merata sempurna. Setelah ini baru kita akan angkat. Nih cocok banget untuk kita nyemil di sore hari atau pagi hari, ataupun juga untuk lauk makan nasi rames, itu rasanya bener-bener enak banget. Yang penting pada saat maam tuh masih anget-anget, kayak tadi nih waktu bikin video Flavis, jadi sambil goreng itu sambil pada maam, jadi hasilnya itu yang di video cuma segini Flavis, aslinya harusnya dapatnya itu 2 kalinya ini, tapi ya wes nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asem Jawa yang seger banget. Ini kita siapkan jagung sebanyak 2 ya. Kemudian selain ada jagung, kita siapkan juga kacang panjang. Ini kacang panjangnya kurang lebih sagenggem. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, sayur asem ini yang aku bikin itu beda dengan sayur asam yang biasanya Flavikasi bikin. Kalau biasanya Flavikasi bikin itu resep sayur asam Betawi. Nah, hari ini Flavikasi bikinnya resep sayur asam Jawa. Teksturnya bening tapi rasanya sama-sama enak dan seger. Selain ada kacang panjang, tadi juga kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini nggak boleh ketinggalan, kita pakai labu siam. Ini labu siamnya sebanyak 1 aja, ukurannya sedang. Kemudian akan kita potong kotak-kotak. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan tomat. Kemudian tomatnya juga akan kita potong-potong. Nah, biasanya di sayur asem Betawi aku nggak pakai tomat, tapi kalau di sayur asem Jawa aku pakai tomat. Ini tomatnya tomat hijau, jadi biar lebih seger. Kemudian selain ada tomat, kita akan siapkan lagi daun melinjoknya. Ini tekem aja. Kemudian di sini aku akan pakai kedelai, toge kedelai. Kalau misalnya Flavis nggak ada toge kedelai, di skip aja nggak apa-apa. Jangan pakai toge yang kacang hijau ya, nanti rasanya akan beda. Kemudian untuk bumbunya di sini kita akan siapkan brambang. Brambangnya kita pakainya agak banyak ya supaya nanti lebih seger. Dan ini cukup kita potong-potong aja. Kemudian bawang putih juga cukup kita potong. Beda dengan sayur asam Betawi yang kita ulek, bumbunya juga lebih banyak. Kalau sayur asam Jawa itu lebih sederhana bumbunya. Dan sayur asam Jawa ini kita hanya pakai bawang, brambang,
Kemudian di sini kita pakai daun salam dan laos. Sementara kalau sayur asam Betawi itu komplit banget bumbunya, ada cabai, ada kemiri, bawang brambang ya, dan ada terasinya juga. Nah ini pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu jagungnya. Kemudian kalau jagungnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang brambang dan juga lain-lainnya tadi. Nah sekarang kita akan masukkan asemnya. Di sini aku pakai 3 sendok makan asem, kemudian direndam pakai air, kemudian airnya kita ambil untuk bikin sayur asemnya. Kemudian tambahkan gula pasir 3 sendok makan, garam secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa juga boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget, seger banget. Nah ini kalau kuahnya udah enak, baru kita akan masukkan sayur-sayurannya. Sayurannya kita langsung cemplungin aja. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti sayurannya mateng. Kalau tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau aku lebih suka nggak terlalu lembek, tapi kalau misalnya Flavis lebih suka yang agak lembek ya monggo, nggak apa-apa, silahkan. Nah ini sayur asem Jawanya udah mateng. Beda dengan sayur asam Betawi ya, tapi rasanya sama-sama enak, sama-sama seger banget. Ini nanti enak banget kita maem pakai sambal terasi. Nah sekarang kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini udah cocok banget, apalagi maemnya siang-siang, terus kita pakai nasi hangat juga, terus pakai sambal terasi. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Yes, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ikan tongkol yang enak banget, yang gurih banget, dan juga bumbunya benar-benar buket banget. Di sini aku pakai ikan tongkolnya yang jenis pindang, sudah dipindang maksudnya ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa pakai ikan tongkol yang masih segar. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya, ada cabai merah, kemudian ada tomat, ada kemiri, dan juga di sini kita pakai berambang dan juga bawang. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita langsung cemplungin gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kemudian kita giling lagi supaya semuanya tercampur rata. Sudah, kemudian kita akan siapkan lagi daun bawang, kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis nggak ada daun bawang, juga bisa digantikan pakai kemangi. Kemudian kalau sudah, kita sisihkan dan kita akan campurkan bumbu halus dan juga daun bawangnya. Ini semua bahan dan bumbu biar tercampur rata seperti ini. Kemudian kita diamkan paling minim 15 menit supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya. Kemudian setelah ini kita siapkan daun pisang, kemudian kita akan bungkus ikannya. Kalau misalnya Flavis nggak punya daun pisang, mungkin Flavis tinggal di luar negeri susah cari daun pisang ya, juga bisa diganti pakai aluminium foil. Rasanya juga sama-sama enak, cuma nanti nggak ada aroma daun pisangnya. Kemudian ini akan kita sematkan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Setelah ini kita siapkan kukusan dan kita akan kukus pepes yang sudah tadi kita bungkus-bungkus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Sebenarnya 30 menit aja udah mateng, cuman aku maunya bener-bener tanek banget supaya nanti awet. Karena kalau misalnya aku bikin pepes kayak gini, biasanya nggak sekaligus maem ya Flavis. Biasanya kalau misalnya sudah dikukus, sudah matang seperti ini nih, ini nggak langsung aku panggang semua, aku masukin kulkas sebagian. Yang sebagian aku maem hari ini, sebagian lagi untuk besok. Nah kalau udah mau maem, biasanya aku selalu panggang pepesnya supaya lebih wangi. Sebenarnya dikukus gini aja rasanya udah enak banget, cuman kalau kita panggang aromanya nanti makin wangi lagi. Nah, cara manggangnya jangan lupa diberi sedikit minyak di wajannya supaya keluar asapnya tuh makin banyak. Kalau itu nanti bikin aromanya makin wangi lagi. Jangan lupa kita bolak-balik. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah selesai kita panggang. Kemudian ini mumpung masih anget banget, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makanan. Aku juga mau ke Flavis di rumah. Hasilnya kira-kira seperti apa sih pepes ikan bandeng kita hari ini? Ini cantik banget dan juga rasanya itu benar-benar enak banget. Ini cocok kita pakai nasi anget. Terus kalau ada sayur asem ataupun jangan bening bayem, itu juga enak banget. Yang penting nasinya masih anget banget.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang murah meriah, yang enak banget. Hari ini kita mau bikin tumis oyong. Biasanya Flavikasi suka bikin oyong tuh dibikin jangan bening Jawa, itu kan enak banget. Nah, hari ini kita mau tumis pakai bakso biar nanti anak-anak juga ikut makan. Kemudian ini kita siapkan oyongnya, jangan lupa dikupas kulitnya, tapi ngupasnya jangan sampai bersih ya. Jadi kita hanya buang bagian kasar-kasarnya aja. Setelah ini kita akan potong-potong. Nah, motong-motongnya boleh kayak gini ataupun boleh bunder-bunder, disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Dan di sini untuk bahan lainnya aku pakai bakso sapi. Flavis juga bisa pakai bakso ayam ataupun bakso ikan ataupun pakai fish cake ataupun pakai udang, itu juga enak banget rasanya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dulu baksonya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita pakai tomatnya kita potong kasar aja. Kemudian di sini aku pakai cabai merah besar. Karena ini aku mau agak sedikit pedas, aku tambahkan cabai rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh ditiadakan. Kemudian setelah ini kita siapkan juga ada bawang putih. Kemudian di sini juga kita akan siapkan lagi bawang merah. Jadi semua bumbunya hari ini kita iris tipis-tipis aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender. Kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak kalau sudah panas. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya sampai nanti layu dan wangi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan cabenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi biarkan sampai harum. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti baksonya matang. Kemudian kalau baksonya sudah matang baru kita cemplungin oyongnya, aduk-aduk sebentar. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan sedikit air juga boleh. Untuk penyedap rasanya Flavis bisa sesuaikan dengan selera Flavis, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur itu juga boleh banget. Jangan lupa masukkan juga tomatnya, aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, biar nanti pada saat dimakan itu oyongnya itu masih ada rasa krius-kriusnya gitu Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka masakan sayur yang masih krius-krius juga bisa dimasak lebih lama, jadi sayurnya nanti lebih empuk ya. Untuk Flavis ini udah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam, apalagi nanti ada tambahannya tempe goreng, tahu goreng ataupun perkedel, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Ini selain enak rasanya juga gampang bikinnya. Ini biasanya sering kita jumpain di warteg-warteg ya, ataupun warung-warung nasi rames, khususnya di Kebumen. Ini mesti ada nih lauk model-model kayak gini, karena rasanya memang benar-benar enak banget. Nah, ini kikilnya tadi sudah dicuci bersih, kemudian dipotong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku pakai tempe. Ini tempenya juga mau kita potong kotak-kotak. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, juga bisa diganti pakai tahu yang kuning ataupun tahu coklat. Itu juga rasanya enak banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan tomat hijau yang masih seger banget. Kemudian kita potong kotak-kotak kecil kayak gini. Setelah ini siapkan lagi lombok hijau yang besar. Kemudian iris tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, itu nanti boleh nggak ditambahkan cabai rawit. Tapi karena hari ini aku maunya pedas, jadi mau aku tambahkan cabai rawit. Kemudian kita iris-iris juga. Dan di sini kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Nah, ini biar makin wangi lagi, kita akan tambahkan lagi laos. Laosnya juga cukup kita iris-iris. Kalau mau digeprek aja itu juga boleh banget. Nah, ketinggalan di sini kita siapkan lagi berambangnya. Berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau semua bumbu sudah siap, kita akan sisihkan. Kita siapkan wajan, kita kasih minyak, biarkan panas. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kalau misalnya Flavis pakai tahu yang coklat,
itu nggak perlu digoreng, nggak apa-apa, langsung nanti disereng aja. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah matang dan kecoklatan kayak gini, ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Ini minyaknya kan masih banyak pelapis, nih kita kurangin ya supaya nanti nggak terlalu kebanyakan minyak. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya dan juga cabai rawitnya, laos tambahkan lagi salam ya biar makin wangi lagi. Untuk cabai dan tomatnya nanti masukinnya pada saat akhir masakan aja. Kalau bumbunya sudah wangi banget, di sini kita akan cemplungin kikilnya, kemudian aduk-aduk nih, jangan langsung ditambahkan air. Kita aduk-aduk sebentar biar agak kegongseng dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya. Di sini mau aku tambahkan gula. Ini sekalian tempenya kita masukin ya. Saya tambahkan gula, garam, penyedap rasa, kecap manis. Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Baru kita akan tuang airnya. Airnya sudah masuk, kita aduk-aduk. Apinya kalau misalnya airnya sudah mendidih, kita kecilkan ya biar bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan cemplungin cabai dan juga tomat hijaunya. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya tomat dan cabenya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, Flavis. Ini tinggal kita aduk sebentar, biarkan mendidih, kemudian kita angkat. Nah seperti ini Flavis, ini sudah matang, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Kita ambil nasi anget, wijan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sarapan yang simple banget. Hari ini kita akan bikin bihun goreng ya. Nah di sini aku pakainya bihun jagung Flavis. Kalau misalnya Flavis punya bihun beras, itu nanti rasanya akan jauh lebih enak. Nah ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Ini beri sedikit minyak di airnya supaya nanti bihunnya nggak lengket. Sebenarnya Flavis, aku punya beberapa cara untuk bikin bihun goreng. Mungkin Flavis juga udah lihat resep-resep aku sebelumnya, tapi kali ini agak berbeda dan tentunya rasanya juga akan berbeda. Ini kalau sudah matang bihunnya, kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita pakai merica, kemudian pakai kemiri dan juga ada bawang putih. Jadi hari ini nggak ada bawang merahnya Flavis, cukup bawang putih aja. Nah ini akan kita haluskan. Aku menghaluskan menggunakan ulekan. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Nah kita akan siapkan bahan-bahan isiannya. Di sini aku pakai sosis. Flavis bisa juga misalnya pakai tambahan lain, misalnya fish cake ataupun daging ayam, itu juga boleh banget. Tapi hari ini aku pakainya sosis dan juga bakso. Atau misalnya Flavis mau pakai bakso ikan, itu juga rasanya akan enak banget. Pokoknya untuk isiannya Flavis sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah, kita sisihkan dan kita siapkan wajan, kemudian beri minyak panas. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu ya. Kita aduk, biarkan nanti sampai harum. Kemudian di sini kita akan langsung cemplungin telurnya ke dalam bumbunya. Jadi waktu itu aku pernah bikin juga versi yang berbeda. Telurnya diangkat dulu setelah digoreng. Kali ini aku bikin versi yang seperti ini, tentunya rasanya juga akan enak banget. Kemudian kalau telur sudah matang, kita akan masukkan bahan isiannya, tadi sosis dan juga ada baksonya. Kemudian kita akan tumis lagi. Kalau kira-kira dirasa sudah cukup matang, nah di sini kita akan siapkan air. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai garam secukupnya, kemudian gula pasir, kemudian juga kecap manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Baru di sini kita akan cemplungin bihun yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk sampai benar-benar bumbu dan bahan tercampur rata. Nanti Flavis juga bisa sambil koreksi nih, kalau misalnya rasanya kira-kira kurang asin atau kurang manis, boleh ditambahkan gula ataupun garamnya. Nah untuk terakhir kalinya di sini aku mau cemplungin daun bawang dan juga daun seledri supaya aromanya tuh makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya daun bawang sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian jadi deh bihun goreng kita hari ini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan.
Ini cocok banget kita untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, aku maem bihun ini jadi pakai nasi terus pakai tumisan bihun ini, kemudian kalau misalnya ada lauk lain seperti ayam goreng itu juga enak banget untuk tambahan lauknya. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep martabak jagung. Wis jan enak tenan niki. Apalagi di tempat Flavikasi kalau sore tuh sukanya hujan. Nah, ini cocok banget untuk ngemil di sore hari. Pertama-tama siapkan jagung manis, kemudian kita serut. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai kubis. Ini juga favoritnya Flavikasi banget. Pokoknya kalau udah ngomongin kubis tuh nggak ada yang lain rasanya. Kemudian di sini kita akan siapkan juga bahan lainnya. Aku pakai wortel. Ini wortelnya kita potong-potong kecil-kecil seperti korek api ya. Kemudian kita akan bikin untuk bahan atau bumbu tumisannya. Jadi semua bahan tadi itu akan kita tumis. Nah, ini bumbu untuk tumisnya kita pakai yang simple aja. Cuman ada bawang, brambang. Ini cukup kita potong tipis-tipis. Kalaupun nggak mau dipotong, diulek juga nggak apa-apa. Rasanya sama-sama enak. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Kita pakai telur. Kemudian ini telurnya akan kita kocok sampai nanti rata seperti ini. Kalau sudah, kita akan langsung siapkan wajan. Kita beri minyak, nggak usah banyak-banyak. Langsung kita akan masukin telurnya. Kemudian kita akan orak-arik dan kita akan masak sampai nanti telurnya matang. Tapi cukup sebatas matang aja, jangan sampai nanti warnanya kecoklatan ya. Nanti jadi nggak cantik. Seperti ini aja Flavis. Ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian ini wajannya kita tambahin minyak lagi, kita gongsong bawang dan juga brambangnya, biarkan nanti sampai aromanya harum dan juga layu. Kemudian setelah ini kita akan langsung cemplungin semua bahan-bahan tadi jadi satu, mulai ada jagung kubis dan juga ada wortelnya. Kemudian kita cemplungin telurnya, tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti semua bahan mateng dan rasanya enak banget. Dan kita akan taruh dulu dalam wadah, biarkan dingin. Kalau misalnya sudah dingin, nanti kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Kita di sini siapkan untuk bahan membungkusnya. Aku pakai kulit lumpia. Ini aku beli yang sudah jadi kayak gini. Kalau misalnya Flavis mau bikin kulit lumpia sendiri di rumah, itu juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan perekat lumpianya supaya nanti pada saat digoreng itu nggak buyar gitu. Ini cukup pakai terigu dan air aja Flavis. Kemudian setelah ini kita akan siapkan 1 lembar lumpianya. Kemudian kita isi dengan sayuran yang sudah tadi kita tumis dan sudah dingin ya. Kemudian ini bagian pinggir-pinggirnya kita akan rekatkan pakai adonan tadi supaya nanti pada saat digoreng itu nggak buyar. Nah, caranya simpel banget kan. Nah, ini nanti bisa diulangi lagi sampai nanti adonannya habis. Caranya juga sama seperti tadi. Cukup kita lipat, kemudian pinggirnya kita lem pakai adonan tepung tadi. Kalau semua sudah dibentuk seperti ini, kemudian kita langsung goreng. Nah, diusahakan gorengnya itu minyaknya yang banyak Flavis. Kemudian setelah ini jangan lupa dibolak-balik sampai nanti warnanya kuning keemasan. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng. Ini langsung aja kita sajikan di meja makan mumpung masih anget banget. Ini enak banget untuk kita nyemil di sore hari. Terus kita minumnya teh ataupun kopi. Ini rasanya gurih, terus ada manis-manisnya kepiye ya, karena kita pakai jagung manis. Apalagi kita nanti mau nyeplus pakai cabai rawit, wis jar enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang enak banget. Hari ini kita mau bikin sayur lodeh. Nih mestinya kalau lidah-lidahnya kayak model Flavikasi deso gitu, mesti suka sama resep yang satu ini. Selain rasanya enak, terus bikinnya juga gampang banget. Hari ini kita hanya pakai bumbu iris aja Flavis, jadi benar-benar praktis. Pertama-tama siapkan terong, kemudian dipotong-potong, jangan lupa direndam supaya nggak kemelirun.
Kemudian setelah ini kita akan siapkan sayur lainnya. Aku pakai labu siam. Ini labu siamnya juga aku mau potong-potong, potongnya rada gede-gede kayak gini Flavis. Kemudian setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan berikutnya di sini aku pakai kacang panjang nih. Kacang panjangnya cuman beberapa helai aja. Ini cukup cuman kayak untuk yang penting ada gitu. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini nggak ketinggalan yang wajib kalau sayur lodeh itu, kalau bagi Flavikasi itu mesti ada godong melinjoknya. Nah ini aku ngasihnya rodok banyak karena nanti dia ngempis ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah untuk bumbunya sini mesti seneng banget karena kita pakai yang praktis-praktis saja. Kita akan pakai bawang, brambang, lombok, dan juga di sini kita hari ini nggak pakai blender, nggak pakai ngulek, cukup kita rajang tipis-tipis aja kayak gini. Tadi sudah kita siapkan bawang putih, sekarang kita siapkan brambangnya. Kemudian setelah ini karena aku mau rasanya tuh rodok pedes, jadi aku pakainya cabai rawit Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah yang besar. Kemudian kalau misalnya nggak mau pedes sama sekali, boleh dibuang bijinya. Nah di sini aku juga mau tambahkan cabai hijau supaya nanti warnanya dan aromanya jadi cantik dan harum. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, boleh dibuang bijinya ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya, biarkan nanti sampai aromanya harum dan rodok layu. Kemudian setelah ini kita baru cemplungin ada cabai hijau dan juga cabai rawit merahnya. Kita akan gongsong lagi. Kemudian kalau sudah layu dan harum, tambahkan lagi laos, salam, dan juga serai. Kita aduk-aduk lagi sebentar biar aromanya makin harum lagi. Kemudian setelah ini kita akan masukkan santan. Jadi ini 1 kelapa santan, aku ambil santannya itu nggak dipisah antara yang encer dan yang kental, jadi langsung aku jadikan satu kayak gini Flavis. Nah ini harus sering kita aduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah. Kemudian kalau sudah mendidih, sekarang kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan terongnya terlebih dahulu. Kemudian setelah terong masuk, di sini kita akan aduk-aduk biarkan nanti sampai terongnya setengah mateng. Kemudian kalau misalnya terongnya sudah setengah mateng, di sini kita akan cemplungin labu dan juga kacang panjangnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah kalau untuk daun melinjoknya itu nanti kalau misalnya sudah hampir mau diangkat ya, supaya warnanya tuh masih tetap cantik Flavis pada saat kita sajikan. Ini jangan lupa nanti kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Baik gula Jawa boleh, gula putih juga boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti dirasa sudah mateng dan udah enak banget. Setelah ini baru kita akan angkat. Kemudian nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget. Kita mau pakai nasi anget, lauknya tempe atau bacem, wis rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang seger banget. Nah resep sup model begini Flavis biasanya sering dijumpai di tempatnya Flavikasi kalau lagi mau kondangan. Jadi bisa di tempat hajatan ada nih sup-sup model begini, rasanya enak banget, seger banget, dan bikinnya juga gampang banget. Nah ini kita siapkan ayam terlebih dahulu. Ayamnya kita rebusnya sebentar aja ya, ini biar ngilangin bau anyirnya gitu. Jadi nanti kuah supnya itu rasanya seger banget. Setelah kita rebus ayamnya, kemudian kita akan angkat dan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah untuk bahan-bahan lainnya di sini kita pakai sayurannya rada petok Flavis. Pertama-tama kita siapkan ada kubis, ya, ini favoritnya Flavikasi banget. Kemudian ini kita potong kasar dan kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai wortel. Nah ini kesukaan anak-anak juga. Kemudian wortelnya kita akan potong tipis-tipis juga. Selain ada kubis dan juga wortel, di sini juga aku mau tambahkan bahan lainnya supaya lebih seger. Aku pakai tomat, boleh tomat merah, boleh tomat hijau, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kita potong-potong.
Setelah ini biar aromanya makin harum dan makin seger lagi, aku tambahkan daun bawang dan juga seledri. Nah ini juga akan kita potong tipis-tipis kayak gini, atau mau panjang-panjang juga boleh, sesuaikan aja dengan selera Fafis di rumah ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah ini nih yang wajib ada juga, aku pakai kapri. Kemudian kita sisihkan. Kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang, brambang, dan juga ada merica. Wis, bumbu halusnya cukup ini aja Flavis. Kemudian ini kita haluskan. Setelah dihaluskan, kita langsung aja cemplungin ke air yang sudah panas. Kemudian ayamnya kita masukkan, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis di rumah ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin untuk bahan-bahan lainnya. Pertama-tama wortelnya dulu karena dia kan keras, jadi biar dia agak empuk dulu. Setelah itu baru masukkan semua sayuran jadi satu. Nah kalau sayurannya semua udah masuk, ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, biar nanti pada saat maem teksturnya atau rasanya itu masih krius-krius dan warnanya juga masih hijau royo-royo kayak gini. Jangan lupa tambahkan brambang goreng biar nanti makin sedap lagi dan makin gurih lagi. Nah seperti ini aja Flavis, ini supnya udah mateng, aromanya harum banget, rasanya enak, seger, gurih, terus warnanya juga masih cantik banget ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget kita pakai nasi anget, terus kalau ada tempe goreng sreng, wis jan makin mantap, makin enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tempe penyet yang enak banget, apalagi nanti kita maemnya pakai nasi yang masih panas. Terus nanti juga kalau misalnya Flavis punya lalapan itu juga boleh banget, rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tempe. Ini kalau ngomongin tempe ataupun tahu di Kebumen tuh rasanya juara banget ya. Kedelainya tuh agak beda Flavis. Jadi kalau di maem tuh kayak kletis-kletis dan itu enak banget. Ini tempenya jangan lupa kita garis-garis supaya nanti bumbunya lebih ngeresep. Nah untuk bumbunya di sini aku nggak pakai banyak macam-macamnya. Di sini cuman ada garam. Ini kita rendam dengan air, kemudian kita cemplungin tempenya. Ini marinasinya nggak usah lama-lama, 5 menit aja udah cukup. Tapi kalau misalnya Flavis mau tambahkan kayak bawang putih ataupun ketumbar, penyedap rasa, itu juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tapi bagi Flavis tempe dipakai garam aja kan enak banget. Kemudian setelah ini kita akan goreng tempenya sampai nanti warnanya kuning keemasan. Nah di sini Flavis bisa lihat kan warnanya itu benar-benar cantik banget, rasanya itu udah enak banget. Walaupun ini begini aja saya udah enak banget, apalagi nanti kita mau bikin sambal gepreknya, wes jan tambah enak lagi, tambah mantep lagi. Ini sekarang karena sudah matang kita akan angkat, kita sisihkan dan kita akan langsung bikin sambal gepreknya. Di sini sambal gepreknya aku mau bikin yang versi mentah ya. Di sini sudah aku siapkan ada cabai merah rawit, ada cabai hijau rawit, dan juga ada bawang putih. Ini nggak perlu bawang merah, cukup bawang putihnya aja. Kemudian kita akan haluskan sampai nanti teksturnya sudah hancur kayak gini. Terus setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam, kalau mau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Dan yang pasti aku suka banget kalau sambal ini tuh wajib dipakein gula Jawa. Tapi kalau misalnya Flavis mau pakai gula putih juga nggak apa-apa. Kemudian kita akan haluskan lagi. Kalau semua sudah tercampur rata seperti ini, nah ini akan kita siram menggunakan minyak jelantah yang masih panas banget. Ini minyak jelantah bekas goreng tempe tadi ya. Nah ini nanti bikin sambalnya itu gurih banget. Jadi bukan hanya pedes banget, tapi juga gurih dan juga seger. Nah sekarang kalau sambalnya sudah jadi, kita akan masukkan tempenya ke dalam ulekannya dan kita akan penyet-penyet atau kita geprek-geprek. Nah di sini udah rasanya tinggal ngambil nasi anget yang banyak. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan lalapan timun, kemangi, lenca ataupun gedung bodin atau rebusan daun janggel, itu juga rasanya akan enak banget. Nah resep sambal geprek ini juga bisa kita ganti lauknya. Ini kan pakai tempe, bisa juga pakai ikan goreng, ayam goreng ataupun ayam bakar, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah.